Ingat-ingat itu, remember. Jangan lupa itu, don't forget. Aku cinta kamu, I love you. Hanya kamu, only you. Seniman ukir, carving artist, ingin coba, do you want to try? Bisa dibantu, can I help you? I will help practice for you. So I want to buy carving from this gallery. Do you have a carving thing maybe? Yes. This is from gallery carving. Do you Oh. want buy? Yeah, this is the souvenir from gallery Yes, carving. Oh, so that's really beautiful and simple, I think. Okay. So how much is it, sir? This is 3,000 rupiah. 3,000 rupiah. Okay, so yeah, I want to buy 10 maybe. So can you give me 10 souvenirs? Oh, okay. Okay, Yes. thank you, sir. Terima kasih teman-teman, pada hari ini mungkin bersamaan dengan Hari Valentine, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara menyerahkan tanda kasih sayang buat Pak Hadi dan buat semuanya, teman-teman semuanya. Karena ini bunganya satu, perwakilan saya serahkan sama Pak Hadi, itu Pak Hadi. Terima kasih, mudah-mudahan selalu semangat Pak Hadi. Amin. Terima kasih atas kerja keras ya Pak Hadi. Kita terima kasih untuk Pak Hadi, buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Budi ya. Yang sudah mensupport kami. Mudah-mudahan dukungan Pak Budi ini tidak berhenti, karena nanti di saat kita Lebaran kami sudah merencanakan ada kegiatan lagi ya. Siap. Mudah-mudahan saya bisa mendukung. Ya. Terima kasih. Sing penting rokoe ngombe kembang tahu, rasane kaya ngombe susu. Rasa jujur, rasa rokoe ra bakal tamandu. Yo, bunga rasane wong kang lagi dulu. Berjuang dengan janur melenggu. Siap yuk. Kowe siji-sijine, aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane, ora bakal mete. Kowe aja sumelang, tresnaku ora bakal hilang. Ibarat koyo buta Jepara, kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine, aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane, tresnaku ora bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ora bakal hilang. Ibarat koyo buta Jepara, kowe jan istimewa. Ibarat koyo buta Jepara, kowe jan istimewa. Terima kasih untuk semua saja yang sudah hadir di sini, dari Paguyuban Sugeng Prabangkara, dari Paguyuban Perempuan RA Kartini Pengukir Jepara, dan juga dari Paguyuban Bahasa Inggris yang sudah ikut bergabung di Pengukir Jepara, dan dari Bapak Hadi selaku penasehat, terima kasih sudah hadir untuk memberikan edukasi seputar ukiran yang ada di Kabupaten Jepara supaya tidak punah. Dan kita di sini di acara Erlisa of Air Dialog dan Musik di malam Minggu hari ini, tepatnya pada tanggal 14 malam 15 Februari 2026. Semoga menjadi keberkahan kita tersendiri dan kita diberikan rezeki yang berkah dan juga pekerjaan yang lancar.
dalam memberikan edukasi seputar ukiran yang ada di Kabupaten Jepara, karena Jepara ini sebagai ikonnya ukir yang harus kita uri-uri jangan sampai punah. Dan di sini saya Dinda Kirana dari Radio Erlisa FM Jepara sebagai host dan hadir penasehat dari segala paguyuban tadi, Bapak Hadi Priyanto yang selalu memberikan support, dukungan, motivasi kepada kita semua agar kita ini terus bersemangat, terus selalu berkarya. Jangan sampai kita sia-sia menjadi seorang generasi muda penerus bangsa, terutama di Kabupaten Jepara. Betul begitu ya Pak Hadi ya? Baik Pak Hadi, untuk memberikan opening statement di malam hari ini tentang ukiran-ukiran yang ada di Kabupaten Jepara, termasuk juga ini para pengukir yang luar biasa. Ada dari pengukir Sungging Prabangkara, pengukir perempuan Raden Ajeng Kartini, ada yang selalu memberikan edukasi lewat bahasa Inggris. Ini luar biasa ya ide-ide yang diberikan Bapak Hadi kepada kita semua. Seperti apa ketika Bapak Hadi ini muncul ide-ide sehingga ukiran Jepara kian kesini, kian berkembang pesat Bapak. Kayak gimana itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kami berhimpun menjadi satu itu dalam rangka untuk melestarikan seni ukir. Kami berkesempatan untuk membuka sebuah sejarah baru bagi perjalanan seni ukir Jepara, karena tadi mulai dibuka pelatihan mengukir untuk putra-putri pegawai negeri di Kabupaten Jepara yang dibuka langsung oleh pegawai negeri, khusus anak-anak pegawai negeri yang dibuka oleh Bapak Sekda Pak Ari Baktiar bersama Ibu Erna Ari Baktiar. Tujuannya adalah memperkenalkan seni ukir itu kepada anak-anak PNS ya. Kalau selama ini mungkin citra masyarakat menganggap bahwa seni ukir itu ya kalangan menengah atau kalangan bawah ya, tukang-tukang ukir itu. Nah, kita perkenalkan itu kepada anak-anak ASN supaya mereka mencintai ukir, memiliki minat untuk mengembangkan seni ukir, walaupun kita tidak ingin semuanya menjadi pengukir. Tapi kalau anak-anak ini kemudian nanti bekerja pada berbagai sektor, itu mereka memiliki kecintaan pada seni ukir. Dan besok juga kami masih adakan latihan untuk tingkat SMA, ada sekitar 50 putra-putri ASN yang dilatih. Kemudian juga ada kegiatan misalnya pemberdayaan pengrajin melalui les bahasa Inggris gratis yang dilakukan oleh Mbak Lia dan Mbak Septi setiap hari Minggu. Pasti di sana ada kegiatan bahasa Inggris. Jadi harapan kami dengan kegiatan-kegiatan semacam ini kemudian kehadiran tukang ukir itu diakui ya. Kehadiran tukang ukir itu kemudian menjadi bagian masyarakat yang penting, karena ketika kita bicara pelestarian itu ujungnya adalah pengukir. Nah, harapan kami kemudian dari kegiatan kami yang kecil di sudut Pantai Kartini di galeri itu kemudian mendorong semua pihak ya pengusaha, ya pemerintah, ya pejabat, ya masyarakat untuk kemudian mencintai seni ukir. Jadi kami tidak sendirian di sana. Harapan kami justru kegiatan yang kecil dari teman-teman Paguyuban Sungging Prabangkara, kemudian Paguyuban Pengukir Perempuan Era Kartini, itu ngidik-ngidik itu mendorong, memotivasi para pemangku kepentingan untuk kemudian bergerak bersama untuk melestarikan seni ukir. Itu sebenarnya salah satu visi yang ingin dicapai oleh Yayasan Pelestari Ukir bersama dengan komunitas paguyuban, masyarakat yang kemudian mencintai seni ukir. Saya pikir itu. Iya Pak Hadi. Dan perkembangannya sampai saat ini seperti apa Pak Hadi untuk pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan ini? Ya, pelatihan itu sebuah penanaman nilai sebenarnya. Jadi anak-anak, kalau kemarin anak-anak SMK ada 18 murid SMK yang kemudian dilatih seni ukir ya. Yang juga instrukturnya teman-teman dari paguyuban seni ukir, kemudian pengurus yayasan. 18 anak itu sama sekali tidak pernah memegang pahat ya. Yang pelatihan yang kemarin juga sama. Tapi tadi ada beberapa anak yang kemudian sudah pernah memegang pahat. Mungkin ada 3 atau 4 anak dari 18 anak itu yang pernah memegang pahat. Bahkan sudah mengikuti pelatihan bersama kami itu sudah 3-4 kali. Nah, ini diharapkan memang ada kesinambungan seperti itu. Jadi tidak hanya satu kali kemudian muncul minat, muncul cinta, tidak. Harapan kami kemudian ada kesinambungannya. Sekolah tidak boleh diam juga. Sekolah harus ambil bagian dalam upaya pelestarian seni ukir juga. Pemerintah kabupaten juga sama. Harapan kami memang
di bawah kepemimpinan Pak Widiarso Utomo itu kemudian seni ukir Jepara itu semakin tumbuh kembroko ya, semakin kemudian meningkat, semakin lestari, kemudian semakin dapat memperkuat branding kota Jepara The World Carving Center, Jepara pusat ukir dunia. Baik, terima kasih Pak Hadi. Dan tadi sempat disampaikan oleh Bapak Hadi ada pelatihan bahasa Inggris ya Pak ya. Ini saya sangat penasaran dan ingin tahu banget tentang seperti apa sih yang sudah dilakukan dalam pelatihan bahasa Inggris. Kenapa harus ada pelatihan bahasa Inggris? Mungkin bisa disampaikan, tadi ada Mbak Lia dan juga Mbak Septi ya di sini. Sudah ada di dekat saya ini kebetulan. Ya. Cantik-cantik semua, ada Mbak Lia, Mbak Septi, Mbak Dila, ini wah keren-keren ini remaja-remaja generasi penerus ya. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Mbak Lia dulu ya. Oke, ini baik. mungkin bisa disampaikan di sini seperti apa dalam memberikan pelatihan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris dianggap sangat penting sekali dalam dunia ukiran ini, Mbak Lia? Oke, baik. Jadi kenapa kami dari tim pengajar bahasa Inggris sebetulnya bisa dikatakan volunteer ya, atau orang yang memang tergerak hatinya untuk mengajarkan bahasa Inggris. Mengingat bahasa Inggris itu bahasa asing. Bahasa asing itu sulit untuk dipelajari, apalagi sudah nampak ini Bapak Ibu yang sudah mungkin cukup usia dan masih semangat. Kaitannya dengan tadi The World Carving Center as a Jepara, kota Jepara adalah pusat ukir dunia, begitu harapan kami dengan adanya turis asing yang ingin membeli. Nah, teman-teman dari pengukir itu juga bisa menyampaikan ide gagasan dari yang terkandung dalam ukiran tersebut. Selain pesannya juga bisa melakukan transaksi. Jadi bukan hanya untuk kapasitas kemampuan saja, tapi juga meningkatkan perekonomian. Perekonomian. Dan selama ini yang sudah dilatihkan kepada para peserta atau yang mengikuti pelatihan bahasa Inggris kayak gimana itu? Ya, kalau kita modelnya banyak ya, ada yang sesi perkenalan diri, kemudian kita juga pakai metode sing a song ya Mbak Septi ya, pakai nyanyi, iya betul. Jadi kita membawa vibes, betul. Untuk mengingat-ingat ya Pak ya, mungkin pakai nyanyi-nyanyi bahasa Inggris. Boleh. Nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Septi, partner saya. Nanti dipraktekin. Siap, dengan semangat ya Ibu Bapak ya. Iya, semangat dong. Gitu. Dan juga kita pakai metode mereka presentasi, Bapak Ibu presentasi dalam bahasa Inggris. Betul, dalam bahasa Inggris mulai dari introduction, perkenalan, dan langsung dialog. Jadi kami sebagai seorang turis ceritanya, kemudian Bapak Ibu menanggapi pertanyaan dari kami tentang jual beli produk ukir itu sendiri. Kemudian kalau kami sebagai seorang turis bertanya, ini tentang apa gitu, makna terus dijawab gimana gitu. Bisa ya nanti slow but sure ya. Yes, oke deh. Pelan tapi pasti gitu. My friends, I'll say it's clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Mbak Septi apa kabar? Baik Ibu. How are you? I'm fine Bu. How are you, Fine ma'am? too. Yes. Bisa ya Pak ya? Iya, sudah keren sekali. Alhamdulillah kalau begitu. Ya ini gini Mbak, tadi kan sempat disampaikan sama Mbak Lia bahwa dalam pelatihan-pelatihan ini langsung diajari praktek dalam berkomunikasi dengan para turis begitu ya, seakan-akan gitu ya. Di sini kalau memang ada yang lewat ingin bergabung, meskipun itu bukan pengukir, boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya tidak apa-apa karena kami terbuka untuk umum, termasuk mungkin teman-teman yang ada di sekitar area atau yang memproduksi barang-barang yang memang berhubungan dengan ekspor impor gitu. Yang pengen bisa itu bisa bergabung dengan kami gitu ya. Cuman memang kalau sejauh ini masih ibu bapak pengukir yang masih belum ya berarti bergabung ya. Tapi kalau memang ada silahkan gitu kami selalu terbuka dengan senang hati, dan memang setiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12 kami memang ada pelatihan untuk hari bahasa Minggu, Inggris. setiap hari Minggu. Sudah berapa pertemuan kalau begitu sampai sekarang ini? Sekitar
Kira-kira sudah 3 bulan, berarti sekitar 10 sampai 12. Berarti ini sudah mahir-mahir dong. Oh iya, Bu, tambahan kebetulan karena memang kami itu ada agenda untuk persiapan musim summer. Itu kan turis memang kalau dari Karimun atau mau ke Karimun itu pasti akan melewati galeri kami gitu. Harapannya adalah bisa mampir ke galeri kami untuk bisa berbelanja dan ikut kelas ukir yang kami buka seperti. Baik Mbak Septi, Mbak Lia, ini kan relawan ya kalau kami menyebutnya, rela untuk berkorban memberikan edukasi tentang pelajaran bahasa Inggris kepada para pengukir. Kok serela itu sebenarnya apa yang ada pada yang mendasari gitu? Karena kalau saya senang mengajar, Bu. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Hobinya gitu. bahasa Inggris ya. Mungkin supaya nggak lupa juga ya. Iya betul. Karena kalau bahasa Inggris memang semakin sering kita praktek dan mengajar itu akan semakin terasah kemampuan kami seperti Tapi itu. berkenan untuk meluangkan waktu ini keren sekali. Kita berikan aplaus untuk para ahli-ahli bahasa Inggris ini, relawan ini yang benar-benar sudah memberikan sumbangsihnya untuk para pengukir yang ada di Kabupaten Jepara. Harapannya Mbak Lia atau Mbak Septi juga nanti sama-sama kita tanya. Oke, baik. Kalau harapan saya ke depan mungkin ibu bapak yang sudah mengikuti kelas kami bisa ya seperti tadi disampaikan Mbak Lia bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya untuk mungkin berjualan, bahkan bisa ekspor impor itu tanpa perantara begitu. Bisa bertemu langsung dengan ekspatriat atau orang yang berbelanja yang dari luar negeri seperti itu, Bu. Iya, Mbak. Iya. Dan ini pada kenyataannya meskipun mereka baru belajar bahasa Inggris tapi ukiran-ukirannya ini benar-benar sudah diakui loh dan laris manis loh, belalah loh ini. Iya. Kayaknya sekarang ini sudah ada bentuk-bentuk yang baru dengan ukiran-ukiran yang baru. Iya, Saya betul, menyaksikan Bu. yang di upload sama Mbak Ketua itu. Iya betul. Kebetulan gitu. juga sudah ada yang dibeli sama orang Australia langsung, Bu. Itu. Iya. Langsung datang ke sana. Langsung datang ke galeri untuk mereka suami istri belajar mengukir dan membeli karya seni ukirnya seperti ya itu, Allah. Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Syukurillah. Terima kasih ya Mbak Baik, Septi. Ibu. Saya mau lanjut ke Mbak Dila. Kesannya kayak gimana ini dengan kakak-kakak yang sudah memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada para pengukir? Kesannya aja. Oh, kesannya luar biasa ya, karena dengan meluangkan waktu saja sudah sulit melihat mereka yang pasti sudah sibuk memiliki banyak agenda di luar, dan semangat ibu-ibu juga yang sangat membara karena saya sempat mengikuti menyaksikan juga beberapa kali pertemuan dan alhamdulillah bisa mengikuti dan udah berdampak ya dengan adanya turis Australia yang bisa membeli itu udah luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Dila ya. Sukses selalu untuk Mbak Dila. Amin. Mbak Lia, saya mau mengulang kembali Mbak Lia. Meskipun saya ini bukan ahli pengukir, tapi kalau memang saya pengen belajar ikutan bergabung di sana supaya bisa berbicara dengan para turis, boleh nggak sih? Of course, absolutely we are very open. Kita sangat terbuka sekali ya, Mbak Dinda. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu, Kakak Adik yang ingin bergabung belajar dengan Bapak Ibu pengukir yang memang sudah mahir ya, kita 3 bulan sudah bersama. Silakan datang ke Galeri Ukir di Pantai Kartini, di sebelahnya kantor TIC. Iya, baik, terima kasih. Nanti kalau pas kita ada waktu luang, pas Mbak Lia, Mbak Septi dan Mbak Dila ada di sana untuk belajar bahasa Inggris, gabung ya. Dengan senang hati kami menanti. Iya, off air di sana. Baik. Iya, terima kasih Mbak Septi, Mbak Lia, Mbak Dila sudah meluangkan waktu datang di acara Erlisa Off Air Dialog dan Musik ini. Saya mau berpindah ke pengukir perempuan Jepara RA Kartini. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada keperluan. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam,
segala penyakit akan mudah gagal. Carilah itu salah ibadah, jangan begadang setiap malam. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada keperluan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rumini. Apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mbak gimana? Dinda, baik. Ukirannya tak lihat keren banget ya, di spill di Facebook gitu. Iya. Dan ini kayaknya bener-bener kalau nggak ahlinya nggak bakalan bisa buat seperti itu. Sudah laku itu Mbak Rumini? Iya, pesanan itu. Pesanan ya. Oke. Gimana Mbak Rumini selama ini dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris tadi, juga mungkin dalam mengetuai anggota-anggotanya, mungkin ada keinginan-keinginan yang disampaikan, unek-unek dalam hati yang ingin disampaikan kepada Bapak Hadi juga selaku penasehat ini. Luar biasa dorongan, support dan dukungannya. Kayak gimana Mbak Rumini? Sangat menyenangkan. Yang pertama, belajar bahasa Inggris hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Tambah ilmu yang tadinya saya nggak terpikirkan akan seusia segini belajar bahasa Inggris, tapi ternyata setelah mengenal Mbak Lia, Mbak Septi, Mbak Dila, sekali pertemuan, Masya Allah, sampai rumah buka buku, Belajar lagi ya? Iya, buka Facebook yang kata-kata bahasa Inggris itu jadi keluarnya terus bahasa Inggris terus. Semangat sekali. Sudah Terima bisa kasih. sekarang berarti ya? Sedikit-sedikit. Coba ini kalau misalnya saya pengen ngetes ya, Mbak Lia ini sebagai turis, Mbak Rumini yang menjual barangnya, dan turis ini tertarik pengen beli ya. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. So, I would like to know about this product. What is this? How are you today? I'm fine. Okay, so do you the tutor here Yes. about carving? Yes. Can I buy this? Yes. Masa yes terus? Kalau ini sepertinya karena demam panggung ya, nervous gitu. Karena kita Bisa sudah mau do you want to try it? Bisa tuh Boleh, sekedar menawarkan. Baru belajar, Bu. Tanya ini harganya berapa? Boleh nggak saya beli? how much does it cost? Can I buy this? 100,000. Oh, okay, I'll buy this. Okay. Sudah bisa ternyata, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Rumini. Wah, keren loh ini. Dan harapan-harapan dari Mbak Rumini selaku ketua pengukir perempuan RA Kartini Jepara kayak gimana kepada anggota-anggotanya juga? Harapannya semoga tetap solid, kompak. Ada berapa sih anggotanya? Sekitar 25, kalau aktif sekitar Oh, banyak banget 25-30. ya. Ya itu harapannya solid, kompak, guyup, rukun. Iya. Terus apalagi mungkin ada yang unek-unek yang ingin disampaikan kepada seluruh anggota ini. Mumpung kita ketemu di sini, nggak boleh ada perselisihan loh ya. Betul. Iya. Ya memang itu harus kompak. Kalau kita kompak kita akan saling menyadari. Iya. Kita rajin, hari Minggu aktif, jatah piket aktif. Jadi ketika ada kegiatan kita selalu bekerja sama. Siapa yang ada halangan kita telepon yang lain suruh gantiin. Dan alhamdulillah kita semua bisa bekerja sama. Misalnya hari Senin piketnya si A, si B, si C, hari Kamis lain. Yang hari Senin nggak bisa minta tolong hari Kamis. Boleh ya, rolling-rolling gitu ya. Hari Senin bisa gantiin hari Kamis dan alhamdulillah kompak. Kompak ya, alhamdulillah ini. Dan ini setiap hari Mbak Rumini? Betul. Setiap hari ada pelatihan kayak gitu ya. Ada piket ya untuk menjaga ya, showroom itu membersihkan ya. Iya, kalau saya mengatakan showroom. Iya. Kalau di sana kita piket kan sekalian kita mengukir di sana. Kadang ada tamu itu yang dari Australia itu kan pas kita piket ada yang mampir kan kalau ingin belajar ukir atau melihat barang yang kami sediakan di sana kan ada yang jaga. Iya, satu hal lagi Mbak Rumini tadi sempat disampaikan Pak Hadi, begitu Pak Hadi memberikan support, dukungan kepada kita semua untuk terus menguri-uri ukiran Jepara agar tidak punah. Kayak gimana itu kesannya kepada Pak Hadi? Ya memang tanpa Pak Hadi kita
nggak bisa apa-apa sih, terus-terusan terharu ya. Iya, pokoknya terharu banget. Yang paling mensupport kami, membimbing, direwangi, bondo, Jeporo, tiap hari bolak-balik seusia beliau sampai kadang aku nggak tega, kadang sudah piye ya? Nek kesel kudu mijeti. Enggak juga sih. Cuma kan sampai segitunya mau terharu lah. Kita sebagai yang muda, kenapa enggak semangat? Geler kan ya sayang itu kesempatan yang sangat berharga bagi jangan nangis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi ya Pak Dar ya. Ketemu lagi. Iya, di sini Pak Dar selalu semangat kalau tak lihat hadir di acara Erlisa Dialog dan Musik. Paling semangat dan suaranya bagus kalau bernyanyi. Terima kasih. Pak Dar ini sudah selalu mengikuti kegiatan pelatihan ukir atau menjadi seorang pembina ya mungkin ya Pak Dar ya, karena sudah ahlinya. Gimana rasanya itu Pak Dar? Saya kemarin diberi jadwal Pak Haji ya untuk melatih mengukir itu ya anak-anak SD. Rabu dan Kamis kemarin, mungkin beberapa minggu yang lalu, saya cukup antusias terutama pada anak-anak SD karena punya semangat tinggi untuk belajar mengukir. Bahkan mengalahkan itu yang SMP, yang SMA. Oh, yang betul, SD malah justru ya. Bahkan hasilnya itu ada yang hampir mirip dengan pengukir senior. Hampir mirip, betul. Iya, saya lihat itu anak SD ya, anak Pak, SD ya? ya betul. Sehalus apa itu? Ya ada ukiran lunglungnya itu tinggal ngalusin sedikit sudah nyari sempurna. Sudah nyari sempurna. Ya betul. Wah, ini dari mana itu anaknya Pak? Itu dari SD mana? SD sini ya. Dari SD Kawak. Bagus. SD Kawak ya. Betul ya. Dan gimana kesannya Pak Dar setelah memberikan pelatihan-pelatihan ini? Harapannya kayak gimana Pak Dar? Harapannya supaya pengukir di Jepara ini tidak putus generasi. Ada estafet generasi dari pengukir senior ke pengukir junior. Terus ya, berkembang terus ya. Ukiran di Jepara itu tetap lestari. Terus ya. Kembali ke Pak Hadi, tadi sudah memberikan opening statement, sekarang closing statementnya seperti apa? Harapannya kepada kita semua bagaimana, dan bahasa Inggrisnya juga ke depan mau dibawa kemana? Terus kemudian para pengukir Jepara ini juga semangatnya dari Pak Hadi, supportnya dari Pak Hadi ke depannya seperti apa? Monggo. Ya sebenarnya ada sebuah visi yang tersembunyi ya, mengembalikan marwah dari pengukir ya, pengukir Jepara. Kalau dulu kita bangga, wong Jepara itu bangga nek kemudian menjadi pengukir. Tapi kemudian saat ini itu kemudian pengukir itu kayak sebuah profesi yang kemudian bersembunyi ya, karena kemudian kalau dibandingkan dengan tukang kayu, tukang batu, itu kita kalah gitu. Oh gitu ya. Mengembalikan marwah, spirit, semangat dari pengukir itu memang sulit. Jadi kita jangan beranggapan bahwa pengukir itu pekerjaan yang kotor. Kalau kita lihat orang-orang Bali ya, kalau dia berkarya, matung atau karya seni atau kemudian tarian, itu dia menyebut itu bagian dari ibadah. Jadi persembahan dia kepada Tuhannya itu dilakukan melalui karya. Nah, wong Jepara kan tidak. Wong ngukir itu yang golek duit. Sehingga ketika gajinya rendah, spiritnya hancur. Lah kami bersama-sama paguyuban pengukir Sugeng Prabangkara, kemudian paguyuban pengukir perempuan, itu mencoba mendorong itu supaya kita bangga dengan profesi kita. Karena itu paguyuban ini sebenarnya tidak hanya kemudian keterampilannya, tapi kemudian soft skill ya, nilai-nilai diri sebagai pengrajin itu yang kemudian dikuatkan sebenarnya. Misalnya ada Mbak Arsiti, kemudian Mas Tarno ya, suami istri yang kemudian dengan setia ya, mendampingi. Dengan setia. Iya. Itu kan luar biasa. Betul Pak Adi. Nah, kemudian misalnya Mbak Mariati mau udan-udan ya. Ini saya ke Jepara enggak Mbak? Takak ke Burum ini karena di situ ada kegiatan pembukaan pameran, pembukaan latihan oleh Pak Sekda. Nah, kemudian Mbak Rumi, enggak, ini hanya pembukaan. Besok aja Mbak Mariati yang tugas. Nah, besok ada pelatihan untuk anak-anak SNN, anak-anak putra-putri pegawai negeri itu yang tingkat SMA.
ada sekitar 15 atau 18 anak ya yang ikut. Nah, kemudian mentornya adalah Pak instrukturnya Pak Ali Afendi misalnya. Instruktur utamanya karena beliau memang memiliki kompetensi. Kemudian asistennya yang terlain misalnya Mbak Mariati besok yang akan bertugas. Kemudian ada Mas Sofi'i yang memang belum pernah tampil karena mereka guru Mas Sofi'i itu. Nah itu kemudian dengan kegiatan semacam ini kan nek dulu tidak mungkin Mbak Rumini itu atau Mbak Mariati atau Bu Arsiti ngajar anak-anak SD dalam bentuk banyak ya. Iya. Tapi karena kemudian ada kegiatan itu, kemudian Mbak Arsiti atau pengrajin yang lain, tukang ukir yang lain, itu dia mempersembahkan kemampuannya itu untuk menjaga budaya Jeporo. Nah, spirit itu yang kudu ditanamkan. Iya, Pak Kita Adi. orang kemudian wong pinggiran aku tukang ukir, enggak. Iya, Pak Adi. Rekan-rekan yang kemudian aktif di paguyuban ini itu kemudian mempersembahkan jiwanya, mempersembahkan kemampuannya itu untuk menjaga marwah Jepara sebagai kota ukir. Itu kan angel. Iya, angel. Susah sekali. Kayak tadi ngopo sih Mbak Lia Iya, ya, masih kuliah S2 di Semarang, masih ngajar di SMK MTS sudah Bang Sri. Ngopo ya Pak ya? Kok wong legan golek momongannya. legan. Septi misalnya. Iya. Masih harus ngelesi bahasa Inggris banyak orang. Masih harus merawat bapak yang gerah ya di rumah itu ya. Punya anak 2. Lah ngopo kok golek wong legan golek momongan buat tenaga. Itu karena kemudian tidak dilandasi tadi volunteer relawan itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, yang tidak kalah penting itu dukungan radio Erlisa. Alhamdulillah, terima kasih. Kepada kami itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Erlisa. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu jaya di udara. Amin. Yang bisa kami lakukan akan kami lakukan, Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hadi dan segenap teman-teman pengukir Jepara ini. Semoga selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dalam belajar, mengemban tugas dan juga amanahnya menjadi rezeki yang berkah. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, bergerak, lestarikan ukir Jepara.